Suci Ramadhani dari kelas 1A2. Nah, teman-teman, di matkul pengantar teknologi informasi, di sini aku disuruh menjelaskan 2 materi. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan materi tentang keamanan informasi. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu keamanan informasi. Jadi, keamanan informasi itu adalah segala bentuk upaya untuk melindungi data dan informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau berkontribusi. Di zaman digital kita sekarang, hampir seluruh aktivitas manusia itu melibatkan teknologi informasi. Seperti yang pertama itu menyimpan data, yang kedua itu mengirim pesan, yang ketiga itu mengakses media sosial, hingga kita melakukan transaksi keuangan secara online. Oleh karena itu, keamanan informasi itu menjadi kebutuhan yang sangat penting di kehidupan di era digital ini. Kita lanjut, di sini aku ada tujuan utama dari keamanan informasi. Nah, keamanan informasi itu dikenal dengan istilah CIAT, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality itu adalah kerahasiaan yang dimana informasi itu hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Contohnya password akun media sosial kita atau data pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua itu ada integrity, yaitu keutuhan. Berarti data itu harus tetap akurat dan tidak boleh diubah tanpa izin atau tanpa izin. Nah, sedangkan availability itu adalah ketersediaan. Maaf agak typo. Ketersediaan itu berarti informasi itu harus selalu dapat diakses saat dibutuhkan oleh kita. Kita lanjut, di sini ada ancaman keamanan informasi. Nah, ancaman terhadap keamanan informasi itu sangat beragam dan banyak sekali, teman-teman. Jadi ancaman tersebut itu bisa berupa virus, malware, ransomware, phishing, peretasan sistem, dan kebocoran data. Nah, ancaman ini atau serangan ini dapat menyebabkan data kita itu hilang, rusak, atau dicuri. Contohnya adalah akun media sosial kita diretas karena passwordnya itu lemah, atau data penggunanya bocor akibat sistem keamanan yang buruk. Nah, gimana sih untuk menjaga keamanan informasi itu? Nah, di sini diperlukanlah berbagai tindakan pencegahan, seperti kita menggunakan password yang kuat dan unik. Tentunya tidak sembarang mengklik tautan mencurigakan. Di zaman sekarang itu banyak undangan-undangan seperti undangan pernikahan, undangan melalui klik, dan banyak undangan tersebut itu dari penipu yang bisa menyerap data kita. Yang selanjutnya itu melakukan pembaruan sistem. Jadi setiap pembaruan sistem itu harus kita lakukan secara rutin. Setiap ada notifikasi pembaruan sistem, maka kita lakukan. Nah, serta menggunakan antivirus. Dengan menjaga keamanan informasi tersebut, pengguna atau kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari kerugian akibat kejahatan digital tersebut. Nah, itulah pembahasan aku tentang keamanan informasi. Tadi di situ kita sudah menjelaskan apa itu keamanan informasi, tujuan utama dari keamanan informasi, dan ancaman keamanan informasi. Kita lanjut, yang kedua itu di sini kita ada etika profesi. Nah, etika profesi itu apa sih? Etika profesi itu adalah aturan dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Kalau dalam bidang teknologi informasi, etika profesi sangat penting karena tenaga IT memiliki peran besar dalam mengelola sistem, jaringan, dan data yang bersifat rahasia. Nah, seorang profesional IT tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Itu sangat penting banget. Nah, tanpa etika profesi, teknologi dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri yang merugikan orang lain tentunya.
seperti pencurian data, manipulasi sistem, dan penyalahgunaan informasi. Kita lanjut. Di sini kita ada prinsip etika profesi di bidang IT. Nah, prinsip-prinsip etika profesi di bidang IT itu meliputi banyak. Yang pertama itu ada tanggung jawab, yang kedua itu kejujuran, ketiga kerahasiaan, 4 profesionalisme, dan 5 keadilan. Nah, tanggung jawab itu berarti seorang tenaga IT harus siap bertanggung jawab atas sistem yang dikelolanya. Sedangkan kejujuran berarti tidak ada memanipulasi data atau informasi informasi. Nah, gitu. Sedangkan kerahasiaan berarti kita menjaga data pengguna agar tidak bocor nih. Dan terakhir, profesional itu berarti kita tuh bekerja sesuai dengan keahlian dan aturan yang berlaku. Begitu. Nah, kita lanjut ke contoh penerapan etika profesi IT. Nah, jadi contoh penerapan etika profesi IT itu adalah tidak menggunakan software bajakan. Ya, kita tidak boleh menggunakan software bajakan, tidak membocorkan data rahasia perusahaan, menghormati hak cipta karya digital, dan menggunakan kemampuan IT untuk hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, pelanggaran etika profesi seperti hacking ilegal, pencurian data, dan plagiarisme program dapat menimbulkan dampak serius termasuk sanksi hukum dan rusak kepercayaan masyarakat. Nah, teman-teman, kita lanjut. Dampak sosial teknologi informasi. Nah, di sini yang kita tahu dampak sosial teknologi informasi itu membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, dampak sosial IT itu adalah pengaruh teknologi terhadap cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih modern dan digital. Ini dampak sosialnya. Nah, jadi dampak dari sosial itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Kita akan bahas dampak positifnya dulu nih. Dampak positif teknologi informasi itu sangat terasa dalam berbagai bidang. Dalam bidang komunikasi, teknologi memungkinkan orang berkomunikasi dengan cepat tanpa terbatas jarak dan waktu. Dalam bidang berpendidikan, teknologi mendukung pembelajaran daring dan akses materi pembelajaran yang lebih luas. Kita bisa Zoom, bisa Classmeet, contohnya Skuli, atau kita terdapat sekolah daring mengirim tugas melalui Skuli. Nah, dalam bidang ekonomi, teknologi membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di dunia digital. Seperti kita menjual website yang telah kita bikin, itu contohnya. Nah, namun kita juga punya nih dampak negatifnya. Pengguna teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan gadget, kecanduan handphone. Nah, menurunnya interaksi sosial secara langsung serta masalah kesehatan. Selain itu, penyebaran hoax, cyberbullying, dan kejahatan cyber itu juga menjadi tantangan serius di era digital. Itulah dampak negatifnya. Ya, berbanding balik dong sama dampak positif tadi. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu banget nih memiliki sikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Teknologi harusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai sesuatu yang menguasai kehidupan manusia. Dengan penggunaan yang seimbang dan bertanggung jawab, teknologi informasi dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan bermasyarakat. Oke, di sini aku mempunyai kesimpulan dari 3 materi tadi, yaitu keamanan informasi, etika profesi, dan dampak sosial IT merupakan 3 materi penting yang saling berkaitan, yang dimana keamanan informasi melindungi data, etika profesi mengatur perilaku pengguna, dan profesional IT. Sedangkan dampak sosial IT menunjukkan bagaimana teknologi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, ketiganya harus dipahami dan diterapkan agar teknologi informasi dapat digunakan secara aman, bermoral, dan bermanfaat bagi semuanya. Nah, itu tadi pembahasan dari aku 3 materi, keamanan sosial, etika, dan profesional, dampak
dan dampak ya. Nah, saya tutup presentasi saya hari ini dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.